Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian agama kita, kajian keislaman kita pada malam hari ini. Sebagaimana yang lalu, kita mencoba memahami ayat-ayat yaitu panggilan kepada orang-orang beriman. Jadi yang pertama kemarin kita bahas tentang panggilan orang-orang beriman atau nasihat orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini yang kita lanjutkan. Di yang lalu kita sudah sampai kepada memaknai memakan harta secara batil. Jadi kita sudah sampaikan itu takulu itu makan. Jadi memakan amwal harta. Jadi di sini harta yang menjadikan kita menikmati harta itu. Jadi dilarangannya adalah jangan memakan bil batil. Kebatilan yang pertama yang kita bahas minggu lalu itu adalah dengan cara penipuan, cara manipulasi. Nah sekarang kita mau lanjutkan kebatilan yang selanjutnya, memakan harta secara batil itu adalah yang kedua adalah dengan suap dan menyogok. Jadi ini yang kedua ini kadang dianggap remeh, dianggap biasa-biasa saja kita. Makanya Allah memberikan nasihat, sinina tomatapa aja malero warang parang aja mu papolero sidde warang parang napa mu andre nama kasolar dia lemu namu salang itu tahu ya begitu maknanya. Jangan merusak dirimu, juga jangan merusak orang lain. Ya menipu kemarin itu merusak orang lain. Nah yang kita makan hartanya itu adalah merusak diri kita. Yang kedua adalah suap dan sogokan. Biasa yang kelingi, bahkan banyak ustaz-ustaz dengan gencar memberikan isyarat-isyarat bahwa kondisi kita akhir-akhir, bukan beberapa tahun memang, itu kebanyakan orang melakukan pencapaian tujuan nama sogoi. Tidak ada kepercayaan dirinya, tapi dia menyogok. Ini dalam hal urusan pribadi-pribadi. Katakanlah orang ingin menjadi sesuatu yang terbaik, tapi sitonganna dia terbaik. Ada yang lebih baik dari dia, tapi karena dia bisa menempuh jalan sogok atau menyuap, maka dia mengalahkan orang lain. Apapun kehidupan ini ya rata-rata begitu. Agak ginero bentuk kehidupan kita ini, itu menyogok itu dianggap mudah. Dianggap mudah, supaya urusan mudah selesai kita sogok, supaya kita bisa lebih di atas dari orang lain kita menyogok. Ini nasihat dari Allah bahwa batil itu kamu memberikan makanan kepada orang dan orang itu menerima makanan itu dari harta itu dengan dia memakannya secara batil aja mengandai nasir makar. Nah apalagi kita ini masyarakat modern hampir sudah begitu. Moralitas tentang ini ya kong kaki matahang alhamdulillah, tapi ini hampir semua kita ini terlibat dalam konspirasi apa istilahnya itu. Kita dalam tradisi seperti ini ya begitu. Saya biasa di pesantren itu ya waktu tenangi ku pandrita ya loh. Kira-kira kalau saya diberikan bantuan ini di pesantren, sekolah di pesantren ini, peko kira-kira di Pak Kiai. Karena ini demi kemaslahatan umat, dan saya bukan untuk saya, ya bukan untuk saya, tapi ini untuk peningkatan agama. Tapi saya harus disuruh membayar sebagai ya katakanlah sekian persen harus keluar dari dana itu. Ini juga sogok menyogok sebenarnya, karena kalau tidak dikasih begitu katanya tidak bisa dapat. Oh, ini lebih bahaya. Pernah juga terjadi masjid mau diberikan dana
masjid mau diberikan dana seperti itu, ada akal-akalan mesti potong itu sekuai masih subhanallah auzubillah. Nah ini pernah juga kita di Pemuda Muhammadiyah ada bantuan begitu, tapi dikatakan kalau kamu tidak mau begini jangan diterima. Iya serba salah anaknya. Tapi dalam lingkup pribadi perorangan ini kita harus menghindar, harus betul-betul menghindar. Dalam lingkup institusi kalau kita tidak bisa menghindar, semoga kita tidak terlibat dalam pengambilan harta itu, biarkanlah kita pakai semua. Nah, tapi kalau dalam lingkup pribadi nih, nah ini dipengaruhi oleh kehidupan modern. Jadi orang menyuap begitu instan kimelo kita pasti lalona. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua adalah tidak adanya kanaah, menyebabkan yermelo kimas sogo. Nah sebab kita tidak kanaah, kata ulama ini, kita tidak puas menerima takdir apa adanya. Makutuniro pakuniro. Pernah itu ada, saya ingat almarhum, karena saya sama-sama mengajar di pesantren, Pak Asip Awis, itu yang alumni Asadia, iro biasa napawi makade situngan na itu makade mahkamah aja kon di kululus tama pegawai negeri, penipu sebenarnya itu. Nareku dalle mumimatuna sang itu pura dega mulai memang begitu, tidak ada itu istilah harus kau bayar sekian. Hukum itu mondro garisi na pengalat taala maka kamu lulus di situ. Makanya semua aja sih itu sudah sogokan. Jadi ditipu saja kami itu bilang kau bayar begini, saya urus begini. Hukum itu mondro garisi muro, garisi ke pengalat taala maka dah lulus kok. Ya begitu juga pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak usah kita sebutkan. Jadi tidak ada kanaah. Padahal liar takdirnya maka Nabi ta inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatun summa yakunu alaqatun misla zalika summa yakunu mudghatan misla zalika summa yursalullah ilaihil malaku wa yu'maru bi kitabihi arba'i kalimatin rizkihi wa ajlihi wa syakiyun am syaidun. Jadi ini Nabi sudah menjelaskan dalam hadisnya bahwa salah seorang kalian itu dalam perut ibu, lalaki bebuan indok tairo itu masih berbentuk air mani, berbentuk cairan, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Kemudian Nabi Allah menyuruh mengutus malaikat untuk menuliskan 4 hal: rezeki, kemudian ajal, kemudian sengsara atau bahagia. Nah, cuma dia menulis ini, makanya kita tidak boleh pasrah. Maka dia makumetu merutotoku tidak, karena kita tidak tahu, karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, pada hambanya. Kemudian yang ketiga, sampai orang menyuap ini itu tidak ridha dengan pembagian Allah. Jadi sebenarnya itu madu semilu Allah taala ya. Dena puri kan ini ada doa itu Bapak sekalian. Ini saya terima dari ulama tasawuf itu kenapa kita berdoa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Di situ dibahas, beliau memberikan pembahasan magina riona pungalla ta'ala napa suruga. Ternyata jamaah sekalian kita paham itu doa dianggap sepele itu. Saya kalau khutbah selalu baca itu, baca Allahumma inna nas'aluka, karena jamak maka kita pakai nas'aluka, ya kualileta as'aluka, maka konsep bahasa Arabnya ya kualileta Allahumma inni as'aluka, opuang patiruang atau berikan saya itu ridha karyomu puang ya, wal jannah napa surganya, rio na pungan Allah Ta'ala napa surgana pungan Allah Ta'ala. Nah ini kadang dianggap sepele kegiro rio, nah itu kita harus mengkaji juga yang mana itu, kenapa tidak surga dulu, rio na jolo pungan Allah Ta'ala. Ada ulama menyatakan angkat utama surga tapi dia napuri pungan Allah Ta'ala, dia nikmati surga tapi ada satu yang dia tidak dapatkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan surga sebagai balasan di dunia, tapi dia napuri pungan Allah Ta'ala. Makanya nasa kemelodoki Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah illuju riona. Kira-kira bahasa alam dia ya mah kumario tidak ada beban nilai mana ki, pokoknya dia senang dan sebagainya, itulah ridha. Jadi itu pembahasan ridha itu bagus dibahas. Ada ridha kepada akibatnya orang tua, ridha Allah.
Akibatnya amal saleh ridha Allah. Jadi orang yang tidak ridha dengan pembagian rezeki Allah, dan puriru akan wiringi pungan Allah Ta'ala, dia selalu mencari yang lebih, padahal memang sudah begitu, sehingga mengambil hak orang lain. Ini yang masalah surga. Dampaknya ini jamaah sekalian, yang orang suka menyogok ini adalah dampak buruknya itu, yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sudah mewanti-wanti, biasa kita kalian ustaz, la'anallahu rasyiyah, dilaknat itu mas sogoe, orang yang menyuap dilaknat. Wal murtasiyah, wal murtasiyah, ar-rasi wal murtasi mas sogo nai sogo, waraisa si bawah iero perantara antara isogo ina mas sogoe. Jadi biasa kita diangkat sana perantara angkau kurwat dimulai supaya ibarat dikumakue si kuamu aja nah hendakan nato gitu di hendakan nato ki. Bukan cuma yang menyogok dan disogok, tapi perantara, ya perantara. Ini megato itu perantara, ya megato perantara melakukan surga. Ini batil. Ini tidak boleh dimakan harta karena ini batil. Kemudian yang selanjutnya jamaah sekalian, yang ketiga adalah dengan melakukan pencurian. Ini mana seni dengan mencuri apapun yang kita ambil tidak diberitahu yang punya, mapanga kia sana. Itu mencuri. Jadi banyaklah ada istilah yang lebih korupsi kan juga mencuri. Nah hampir kita ini semua, ya kalau saya ya aku pernah mencuri, karena kita pernah mengambil sesuatu yang tidak jelas kepemilikan orang, ya lai dia dinikmati ya, tapi kan tobat ke, sehingga maka dia Allah Ta'ala wasariku orane mapanga wasarikatu makunre mapanga pakotau aidiyahuma, potonglah kedua tangan mereka, kedua orang itu potong tangannya. Wah kira-kira kok ya syariat dipakai ini matan, tapi ada syaratnya. Ada pertama betul-betul dia terbukti mencuri, yang kedua dia mencuri itu bukan untuk memperkaya diri ya, karena pernah Umar bin Khattab dilaporkan ada orang mencuri yerobolan atau sugi itamai si dipanga nale warang paran atau wero napa kedapatan sama orang kaya itu. Nah lapor ke Amir Mukminin, engkau mapanga ya engke pangai itanero pangai magi mapanga mbok magi malu warang paran atau we nasadega kasih gagak kumaperdika, saya ingin makan kalau kak mandan ada gagakku, sehingga saya mengambil harta ini, dan yang saya ambil secukupnya untuk saya makan, bukan saya ambil untuk saya menghidup mewah. Itu mir kasih wale gangkan nawat diwanre. Maka laporan ini diterima oleh Amir Mukminin, maka yang dihukum kamu yang orang kaya. Kenapa orang kaya dihukum? Karena dia tidak memperhatikan orang miskin di sekitarnya. Itulah kebaikannya Islam. Seandainya di melotoki makoro, tapi di pada masyarakat apa ngamu kuna lo mau kumentre ki bulan atau segi dia lain salah. Kira-kira megan itu mah lo mengalai di nabi lo majama di nabi lo makareso, bukan begitu. Artinya ini kan kepasan atau matuat tadi nilai kalau ki merantau lebih mudah sama mati darah mbok daripada mati tamanre. Itu pesan itu. Artinya narekodem itu naga uleta. Ya apa boleh buat? Kita harus menghidupkan diri kita daripada tidak menyelamatkan diri. Nah itu mir kasih yang rewe. Saya masih ingat sekali itu bahwa lebih mati darah daripada mati tamanre. Ya. Artinya kurten itu makwa akan nego orang kita harus menghidupi diri kita. Jadi tapi mencuri tetap dilarang, apapun alasannya mencuri tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, itulah balasan dari Allah, dan siksaan itu diberikan kepada orang yang mencuri. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa dan maha bijaksana. Tetapi ieu tu purema panga purema maladui harus diikuti dengan tobat. Maka di Allah Ta'ala paman taba min ba'di zulmihi wa aslaha. Nah nigi rup to mapangen nang makun retugi orang itugi pure mapanga na toba mo na toba kang ngiru sifat-sifat pure mapanga ro na napakasinya lena dia beramal saleh lagi, dia berbuat baik lagi, fa innallaha yatubu alaih,
maka majepu punga Allah Ta'ala na tarima itu toba na tumakero. Jadi di engka surat tak kasih pura mapanga, pura korupsi, pura mengambil uang negara dan sebagainya, atau mengambil orang-orang lain, na toba na aja natuli pudalek deh engka situ pangai. Wah ini kan merusak. Ya itu kasih upah matama ni pur toba nih, matama ni masih mas sempajan memperbaiki diri, kita bantu dia supaya dia bisa lebih bagus. Tapi di masyarakat makoro ya pura kisi semakai buah maja tulunita matarun ni maja dia belum minta ke tobat ni kesianu. Harusnya kita memperlihatkan seperti itu. Innallaha ghafurur rahim. Pung Allah Ta'ala lagi marah magasan maraja dampal luatanna. Ya ini kadang tidak seperti sifat Allah. Ini langsung menghakimi orang. Ai pangamemam mi. Ang kasimatulannya ya anu tuh angke pangaku tu nasa angke punggawano ko tu. Ini kan selalu ya kasih kotoba nih tuh pung Allah Ta'ala lagi nak dampang apalagi ini jamaah sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan jalan riba. Ini sudah kita bahas itu. Cuma ini di sini ada perlu penjelasan mantap, penjelasan lengkap itu tentang riba. Kalau riba itu pasti haram. Tapi masalahnya ya riba. Itu yang perlu ada di media sosial, ada grup anti riba. Ya, grup anti riba. Saya termasuk pertama kok grup anti riba, tapi biasa kita tidak ada penyelesaian. Tapi pokoknya riba, semua di riba dia jelas. Ya memang wa harrama riba wa halal bai. Harangi riba halal jual beli. Tapi yang riba yang dimaksud ini yang mana? Riba yang dimaksud ini yang mana? Apakah semua pergerakan itu riba kalau ada tambahan atau tidak? Taruhlah misalnya orang menyimpan uang di bank, apakah itu riba atau tidak? Kita pakai kartu ATM, apakah itu riba atau tidak? Tapi kalau salah paham, pokoknya ribai, pokoknya bar ribai. Ini kan yang perlu dipahamkan. Yang jelas kajian ribanya perlu ada jelas itu. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kajian pertama tentang batil. Tapi beko cara namanya jangan rib waram parangi, maka ambillah illa antakuna tijaratan antara minkum. Tapi ambillah kecuali kamu melalui tijarah, perdagangan. Jadi ini ulama yang tafsir yang satu yang saya pakai adalah Al-Munir dari Syekh Wahbah Suhaili. Ini melihat mencenderung kepada tijarah. Kalau tadi ini yang tafsir yang satu tentang ayyuhalladzina amanu, panggilan orang beriman, dia melihat cuma harta batil, kegiatan batil, kegiatan yang batil yang dimakan oleh manusia. Nah kalau ini adalah illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali kamu mengambil harta orang itu melalui proses perdagangan muamalah jual beli. Tapi antara minkum ada suka sama suka, rela sama rela. Partai kena kebuting ijab kabul istilahnya. Ubalui taliwi taparis sama decengi cocok niga. Kita penjual tidak ada tipuan, tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi. Kita menjual apa adanya, ya dega-agana seperti yang kita bahas minggu lalu. Kamu suka, kalau kamu suka, perbaiki dulu, timbang-timbang dulu. Aja nama tu pura nama lagaki misalnya. Kalau sudah selesai jual itu. Nah, bisa kalau sudah begitu silahkan makan. Makanlah harta itu karena kamu tidak merugikan orang dan harta itu juga halal untuk kamu makan. Maka makanlah harta itu secara halal juga. Itu yang dimaksud illa antakuna tijaratan antaradim minkum. Di dalam fikihnya itu, dalam hal jual belinya itu, maka praktek tijarah itu dibolehkan, asalnya dibolehkan. Jadi jual beli memang sudah halal sepanjang itu dilakukan suka sama suka di antara dua belah pihak. Jadi sepanjang itu terjadi akad, walinutta ucup upojini, silakan dibeli. Tapi di dalamnya tidak ada penipuan, tidak ada darar dan sebagainya. Sehingga dari Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan sebuah hadis ini dari Maimun bin Mahra, al-bai'u antaradin. Maka dikatakan al-bai'u antaradin. Iro jual beli harus berdasarkan suka sama
suka, rela sama rela. Kan ada biasa di de. Kadang-kadang pengali mepasah atau kadang-kadang pembeli mepasah. Berarti satu tidak rela. Yang kita mau penjual rela, kemudian pembeli juga, pengeli rela, Pak Balu juga begitu, sama-sama rela. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Wal khiyaru ba'da syafaqah. Kemudian dia juga ada hak khiyar. Hak khiyar itu istilahnya penjual dan pembeli itu bisa menimbang sampai apakah memeriksa ada cacatnya atau apa-apanya. Dia tetap pasti lalu tetap pilih. Ya, tetap selesai ini. Padahal pembeli belum menimbang-nimbang apakah ini barang ada cacat atau tidak. Wala yahillu li muslimin ayyagusya musliman. Jadi dan seorang muslim tidak boleh menipu muslim yang lain. Jadi dalam hal itu tidak boleh ada penipuan. Di hadis lain dikatakan al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua Pak Balu, dua tahu, si Pak Balu, si pengeli harus melakukan khiyar. Jadi khiyar, maksudnya khiyar sebelum kita berpisah itu betul-betul diperiksa itu barangnya. Dia nak cocok apa yang li tapakai makan Pak boleh pakai kenapa nih? No. Tidak. Harus ada khiyar. Diperiksa betul itu apakah cocok, ditimbang-timbang. Sudah kalau selesai baru kita ijabkan. Wali barata, jadi kita jual, saya beli dengan harga sekian, sudah selesai. Meskipun ada ulama dalam fikih itu menyatakan khiyar itu bisa sampai 3 hari. Artinya setelah tapi yang lazim ini adalah pada saat kita membeli betul-betul diteliti. Makanya yang kestilero, teliti sebelum membeli. Ya, teliti sebelum membeli. Kemudian di lain redaksi ada juga iza tabaya ar-rajulani. Jika dua orang melakukan jual beli atau bai'ah, fakullu wahidin minhuma bil khiyari ma lam yatafarraqa. Masih dari keduanya itu mempunyai hak khiyar selagi belum mereka berpisah. Jadi engkau hak nairo menimbang-nimbang, memperhatikan itu harta jualan, barang jualan itu sebelum dia malam yatafarraqa, sebelum dia berpisah. Jadi kemudian dia pernah berpisah, ada diberikan hak. Ya, jadi nak cuci makadaki makurangnya. Sisi jono mega tu mengali. Mega tu mengali sisi jono mega ikusi. Kita tidak sempat periksa baik-baik. Ya, nanti kita sudah beli ternyata kita kena tipu misalnya. Jadi harus jadi ini ada jual beli betul-betul diperhatikan itu. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah untuk menjaga kita orang beriman ini dalam perjualbelian, dalam perdagangan ini ada yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah dari hadis Nabi ini, la'adallahul yahudah hurrimat alaihim as-suhumah. Jadi dulu itu Allah melaknat itu orang Yahudi karena telah mengharamkan lemak kepada mereka. Faba'uha wa akalu samanaha, tapi dia menjualnya dan mengambil hasilnya untuk dimakan. Artinya apa? Napagurgi pungalatali ko tumatapa boleh jual beli tapi aja mubalu iron harangi pungalatala. Ya kan misalnya orang jual babi dan apa sejenisnya itu, hasilnya itu dijual karena itu zatnya haram. Orang menjual minuman keras sama poliesel tapi itu kan barang haram. Jadi banyaklah yang barang haram tidak boleh dilakukan. Kemudian Rasul juga melarang jual beli dengan munabazah. Ini munabazah begini. Misalnya ke barang oke, siaga barang oke, munabazah. Jual beli munabazah. Saya ambil satu barang, malah kasih dia kual barangnya, baru saya lemparkan begini. 200.000 ya misalnya begitu, itu munabazah. Jadi lagi kon kebarang misalnya saya mau jual, saya penjual pabalu kan kebarang melu balu upilih bami si diukur barangnya, terus saya lemparkan begini 200.000. Siapa beli? Kalau dia beli ini dilarang karena tidak ada khiyar, tidak ada proses menilai, bisa saja kita kena tipu. Padahal jajir barangnya anu maja tapi karena langsung kita beli.
Ya memang mungkin kira-kira mereknya di situ merek bagus. Mungkin kalau yang aslinya itu kira-kira 750.000, maka itu sempu baga 200 bisa bolina. Tapi kita tidak diberi kesempatan untuk menilai barang itu, maka ini haram. Yang kedua, ada cara jual beli dengan mulamazah. Mulamazah itu misalnya begini, saya biasa itu kira-kira makor kapan ko pasae. Mungkin itu agak ke tapang ko me. Na bampe mejan na bitero. Cak. Di Pak 50.000. Ya, makor to. Desi na melo te lette sina selesi barana. 100.000 Pak. Melo ki. Na pano siaga ke 20.000 nih ga. Ini mula mazah. Karena tidak diberikan hak pembeli, aga je mubalu tuh. Mabalu aku kipas angin mate, kipas angin dia juga. Nah, harus diteliti. Memang mega tuh naruntu biasa kalau menonton yang makoro. Saya lihat, oh ini cara-cara jual beli, ini penipuan. Ini yang dilarang oleh agama kita. Kemudian ada yang ketiga adalah husah. Yaitu syirah husah, dipasang di situ barang-barang jual beli, kemudian ada yang melempar. Kira kenakan nero lemparan, itulah yang dibayar. Misalnya di situ dipasang agat, saya lempar itu, cek nakana misalnya HP nakana, maka HP saya ambil. Nah pada nih lempar saja berapa yang mana kamu kena itu kamu ambil 300.000 misalnya. Weh, HP kira-kira harganya 1 juta. Tapi wadi jadi kupuri mati ali HP masolang. Ini kan tipuan. Ini dilarang. Harusnya kalau mau beli itu jalo HP agak tunggu tuh. HP agak terbalu ya. Kita lihat apa spesifikasinya dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi persoalan di dalam jual beli yang banyak dilakukan sehingga batil. Itu tidak antara minkum. Ya, jadi harusnya ada suka sama suka. Tapi bagusnya ini Allah memberikan jaminan, Nabi menjamin at-tajirus sadukul aminu al-muslimu ma'an nabiyina. Jadi pedagang yang jujur itu dapat dipercaya. Pedagang yang jujur dapat dipercaya. Kemudian dia muslim ma'an nabiyina, dan di akhirat nanti itu bersama para nabi. Woi kanjane. Jadi ada jaminan para pedagang itu bahwa kalau dia jujur ya, angka syarat ya. Kalau dia jujur dan dia betul Islam, maka dia nanti bersama nabi di hari kemudian. Jadi bersama juga wasiddiqina si bawatoi orang-orang temalempu wasyuhadai si bawai orang-orang yang berjihad di jalan Allah yaumal qiyamah. Dia sudah menindak Allah Ta'ala. Berarti berdagang ini memang disyariatkan supaya orang melakukan perdagangan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi engkau panah nabita di dalam kita berdagang itu kita tidak lepas dari dosa. Pasti engkau tidak berdagang saja berdosa, apalagi berdagang. Biasa kita lupa kita bohong. Biasa kita lupa ada hal-hal yang dosa. Sehingga makanya nabita bagaimana mengatasi caranya ini. Ya masyarakat tujar, wahai para pedagang, inna bayakum hadza yukhdiruhu Allah wal kadzib. Kalian menjual beli itu disertai dengan al-lagwah, apa namanya, permainan-permainan, kemudian wal kadziba, dengan kebohongan-kebohongan. Pasti ada itu. Ini Nabi menyatakan, bukan saya. Ini hadis Nabi bahwa di dalam proses perdagangan pasti ada bentuk permainan-permainan, trik-trik berdagang yang kira-kira mengandung dosa. Dan di situ ada dusta-dusta, ada bohong-bohong sedikit. Ya kira-kira begitu. Pasawwibuhu bisadaqati, maka hiasilah perdaganganmu itu dengan sedekah. Tapi dia itu cuma kadaki, jadi mereka mau balik ustaz tuh matu masih dekat sih. Ya tidak begitu. Nabi tidak menyuruh begitu. Yang disuruh Nabi, kalau kamu melakukan begini, maka tidak sadar kamu lakukan ada permainan-permainan, ada kebohongan-kebohongan, ya hiasilah pasawwibuhu bisadaqah, maka bersedekahlah. Maka itulah bagusnya pedagang. Tapi rata-rata pedagang di kampote suka bersedekah. Ya mungkin ini karena paham ya itu bagaimana, bahwa dia itu membersihkan, menghiasi harta-harta dagangannya dengan sedekah. Sebenarnya masih ada ini nasihat kedua ini, wala taqtulu anfusakum,
Jadi setelah tadi jangan makan harta yang batil, kemudian yang kedua jangan membunuh dirimu. Ya, jangan membunuh dirimu. Itu maknanya apa? Maknanya membunuh diri orang lain, membunuh diri kita. Ya, ini berhubungan juga dengan harta. Karena harta itu bisa menyebabkan orang lain mati. Harta itu bisa menyebabkan kita juga menderita, apakah itu dunia dan akhirat. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.